Al-Fatihah itu kandungannya terhimpun di dalam kalimat apa? Basmalah. Bismillah. Bismillah itu kandungannya terhimpun di dalam huruf ba. Ba itu apa artinya tuh? Pasti ba. Bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalim bi. Ba itu terhimpun di dalam alif. Alif. Huruf alif itu kandungannya terhimpun di dalam titik. Ini yang titik itu yang terhimpunnya. Ya. Titik itu terhimpun di dalam kosong. Itu rahasianya. Rupanya Bapak Ibu mencari yang kosong. Karena yang kosong itu yang sabana kaji. Yang ado jangan dicari. Yang ndak ado yang dicari. Le ngerti itu satu? Cari yang ndak ado tuh. Karena yang ndak ado itu yang sabana yang ado. Yang ado jangan dicari le. Asia yang sabana ado tuh. Yang sebenar ada itu adalah Allah. Yang sebenar wujud itu adalah Allah. Karena Allah itu tidak pernah bisa dikenal. Tak bisa dijangkau oleh akal dan fikir. Membuat kita ini terheran-heran, terkagum-kagum, tercengang-cengang aku. Maka membuat kita heran, tercengang-cengang, tak bisa diakali, dianalisa dengan ilmu dan pemikiran. Maka disitulah disebut namanya dengan Allah itu. Ini ulang kaji lagi Bapak Ibu. Di kisah-kisah kaji itu. Jadi Allah itu adalah nama yang tak bisa disebut. Ya, nama yang nggak bisa dianalisa. Nama yang tak bisa diutarakan. Maka disitulah letak rahasianya. Allah itu nama yang paling sempurna. Hal ta'lamu lahu samian. Adakah nama yang lebih agung lagi selain daripada nama Allah itu? Tidak ada lagi. Ya. Makanya Allah itu untuk menunjukkan tentang rahasia akan diri Tuhan itu yang sebenarnya. Jadi kalau nggak disebutkan dengan lafaz, tak disebutkan dengan suara dan kata-kata, Bapak Ibu tidak akan pernah paham yang kosong itu siapa. Ya, kalau udah paham kita, itulah yang Al-Quran tuh yang sebenar-benarnya itu. Itu Al-Quran yang kodim tuh. Al-Quran yang kodim, Al-Quran yang sebenar-benarnya, yang tidak ada hurufnya, yang tidak ada harokahnya, tak ada titiknya, tidak ada lafaznya, tidak ada katanya, namun bisa dibaca. Tuh dia Bapak Ibu. Ya, tak ada hurufnya, tak ada barisnya, tak ada titiknya, tak ada katanya, namun bisa dibaca. Ya. Itu perlu kita belajar memahaminya. Itu kita mesti beriman pada kitab tuh. Nah, itu yang disebut namanya kitab nafsiyah. Ya, ikrok kitabaka. Baca kitabmu. Baca dirimu. Karena diri kita inilah kitab sebagai alamat tanda untuk mengenal akan Allah itu. Ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan alamat kami, tanda-tanda kami, kewujudan kami, kezuhuran kami pada sekalian alam. Rupanya sekalian alam Bapak Ibu, segala yang wujud pada alam semesta ini itu adalah alamat untuk membaca kitab nafsiyah itu yang sebenarnya. Juga dirimu, kata Allah. Dirimu adalah kitab nafsiyah yang tak ada huruf dan barisnya. Tapi kamu mesti mampu membacanya.
Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Akulah kitab nafsiyah itu. Yang tidak ada huruf, yang tidak ada baris, yang tidak ada harokatnya. Aku itu, kata Allah. Tapi aku nyata. Bagi yang aku beri hidayah, bagi aku beri petunjuk akan dirinya, kata Allah. Fama yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku bukakan rahasia, kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada titiknya, kitab yang tidak ada hurufnya, pasti dia bisa mampu membacanya. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Siapa yang tidak diberikan Allah hidayah dan petunjuk untuk membaca kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada titik dan hurufnya, kemanapun dia pergi, Bapak Ibu, untuk belajar membaca kitab yang tidak ada barisnya, kitab yang tidak ada harokat dan hurufnya, sampai mati pun dia tidak akan pernah bisa membaca kitab nafsiyah itu. Jadi kalau kita tahu yang bisa membaca kitab nafsiyah yang tidak ada huruf dan barisnya itu adalah hidayah dan petunjuk Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya, maka mintalah hidayah dan petunjuk kepada Allah itu. Fastahduni ahdikum, kata Allah. Mintalah petunjuk kepada aku. Cara membaca kitab yang tidak ada baris dan hurufnya. Ahdikum. Aku akan beri kamu petunjuk sehingga kamu bisa membaca kitab yang tidak ada huruf dan barisnya itu pada dirimu, kata Tuhan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu adalah salah seorang hamba yang diberikan Allah petunjuk untuk membaca kitab yang tidak ada barisnya, yang tidak ada hurufnya, tidak ada titik dan harokahnya. Itulah kitab nafsiyah itu sebenarnya, Bapak Ibu. Itu Al-Quran yang qadim. Ya. Pada diri Bapak Ibu disebut namanya Al-Quranul Azim. Itu dia. Nih. Yang keempat, iman kepada Rasul lagi, Bapak Ibu. Ya, jadi Rasul itu di atas Nabi itu, Bapak Ibu. Ya, di atas Nabi. Jadi di atas Nabi itu Rasul. Kalau Nabi berapa semuanya? Tuh 124.000 Nabi. Ini manusia pilihan nih. Manusia yang terbaik ini. Jadi manusia pilihan, manusia yang terbaik itu adalah Nabi. Itu makom yang tinggi. Namun di atas makom yang tinggi, di atas manusia pilihan, yaitu Nabi, masih ada lagi yang disebut namanya dengan Rasul. Berapa yang dipilih menjadi Rasul? 300. Nih. Itu yang Rasul. Rasul itu di atas Nabi. Rasul yang wajib diimani, yang sudah dijelaskan di dalam kitab itu, ada berapa? Ada 25. Ini yang terbaiknya dari 315. Dari 315 dipilih lagi yang terbaiknya berapa? 5. Ini apa namanya? Ulul azmi. Dari yang 5 itu dipilih lagi yang terbaiknya. 1. Siapa beliau itu? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengimani karena beliaulah uswatun hasanah. Contoh dan teladan yang terbaik bagi diri kita. Liman kana yarjullaha. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin berliqa dengan Allah, Nabi itulah contohnya. Ya. Contoh bermi'raj, contoh berliqa itu telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Kalau Nabi telah mencontohkan cara berjumpa Allah, cara bertemu Allah, kita sebagai umatnya wajib bermi'raj, berjumpa dan berliqa dengan Allah. Karena Nabi dah mencontohkannya. Ya. Kalau Nabi sudah berjumpa dengan Tuhannya, Nabi sudah bertemu dengan Rabb-Nya, maka umatnya
mesti wajib bertemu dan berjumpa dengan Tuhannya. Tuhan yang Nabi berjumpa dengan Robnya itu adalah betul-betul nyata, betul-betul terang, betul-betul jelas. Ini yang dikatakan oleh Nabi, innakum satarawna rabbakum ayyana. Innakum satarawna rabbakum iyana. Sesungguhnya kamu betul-betul melihat Rabbmu itu ayyana, nyata senyata-nyatanya. Namun melihat Allah yang nyata lebih nyata daripada diri, melihat Allah yang nyata dan lebih nyata daripada sekalian alam. Syaratnya kata Nabi, hatta tamutu, kamu betul-betul mengalami namanya mati. Ini kaji kita yang minggu yang lalu. Siapa ingin berjumpa dengan Allah yang nyata, Allah yang terang, Allah yang jelas, Bapak Ibu mesti mati. Ya, mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur. Itu yang akan sampai itu. Ya, mati sebelum datangnya takdir, ajal itu. Tapi kalau kita mati datangnya takdir, mati datangnya ajal, mati habisnya umur, maka mati kita itu mati dalam keadaan zulumat tuh. Mati dalam keadaan al-mal'un tuh. Tapi siapa yang mati sebelum datangnya ajal, sebelum habisnya umur, itulah yang disebut namanya almarhum, almarhumatu. Dialah yang bisa menyaksikan Tuhan itu, yang nyata dan yang wujud. Ya, karena Allah itulah bukti nyatanya wujud diri Bapak Ibu nih. Allah itulah bukti nyatanya wujud diri Bapak Ibu itu. Rupanya wujud diri Bapak Ibu itu, itulah nyatanya akan wujudnya Allah itu yang sebenar-benarnya. Jadi siapa yang menghantarkan itu? Ya Nabi, Bapak Ibu. Siapa yang menghantarkan itu? Ya Rasul. Maka berwasilahlah kita kepada Rasul. Berwasilah kepada Rasul, tentu wasilahnya zohir dan batin. Secara zohir, wasilah kita kepada siapa? Nih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah uswatun hasanah yang terbaik yang menghantarkan umat ini. Bagaimana mereka mampu mengenal Allah. Maka Nabi yang menunjuki kita wasilah, ya, secara makna hakiki itu yang sebenar-benarnya. Nabi yang membongkar rahasia itu pada diri kita ini. Makanya Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah yang ada dalam diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan ruh. Nah, beliau itu mengantarkan kepada Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu adalah ruh. Ruh itu yang katakan rahasia wujud Allah. Kalaulah Rasul Allah yang ada dalam diri Bapak Ibu itu adalah ruh, ruh inilah yang dikatakan Muhammad Rasul Allah. Jadi Muhammad Rasul Allah itu pada diri Bapak Ibu itu yang ruh itu. Siapa Muhammad Rasul Allah? Yang disebut Muhammad, itu yang disebut namanya si hayat tuh. Tuh dia. Siapa si hayat? Si hayat itu aku itu kata Tuhan. Maka Muhammad Rasul Allah itu sebagai wasilah kita untuk bisa kita sampai kepada Tuhan itu. Ini maknanya secara hakikat. Ya, makna hakiki. Makanya ada mursyid ruhaniyah, ada mursyid robbaniyah. Mursyid ruhaniyah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai turun kepada al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya baru dia menghantarkan kepada kita
Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Muhammad Rasulullah yang ada pada diri Bapak Ibu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itulah yang Muhammad Rasulullah yang disebut namanya si hayat tuh. Nah, sempurnalah wasilah Bapak Ibu, zahir dan batin itu sebenarnya. Makanya wajib kita mengimaninya. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru kepada hari akhir. Hari akhir ini ada dua nih. Ada akhir apa? Sugro. Nah, sugro apa? Kalau sugro apa artinya? Ketek. Bukan kecil loh ketek. Kalau kubro. Kubro kadang. Ya. Ini mesti paham kita nih ya. Hari akhir, sugro dan kubro. Nah, yang sugro itu contohnya apa? Ibu-ibu, yang sugro, yang kiamat kecil. Berpisahnya ruh dengan jasad. Itu dah kiamat dah tu dah. Ya, bagalau saya nyawa Bapak Ibu dah kiamat dah tu. Paning-paning lalat aku. Itu dah kiamat dah tu. Ya. Tak mengenal Allah dah kiamat dah tu. Jadi yang kita alami sebelum kubro ini yang sugro itu. Hilangnya kebahagiaan, hilangnya bermanja-manja, hilangnya mahabbah di dalam diri, itu sugro dah tu. Kalau yang kubro, barulah hancur leburnya dunia ini ya. Dikuncang nih Tuhan. Habis aduhnya tuh. Itu kubro tuh namanya Bapak Ibu. Kemudian kodo dan kadar. Kodo kadarnya apa? Kodo kadar inilah yang dikatakan perbuatan Allah itu. Ya, kulu min indillah. Yang baik datang dari perbuatanku, yang buruk juga datang daripada perbuatanku. Yang baik aku suruh dan aku ridai. Yang buruk aku larang dan aku murkai. Itu yang mesti dipahami. Ya, yang baik disuruh Allah, diridai Allah. Itu yang baik tuh. Yang buruk dilarang oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Pahamilah itu. Gunakanlah kecerdasan akal fikir dan rohani apa yang menjadi maunya Allah. Siapa yang ingin masuk surga, ini jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, ini pula jalannya. Kamu pilih yang mana, gunakanlah akal pikirmu, Tuhan. Apalah takkilun, kata Allah. Namun bagi orang yang tidak punya hati dan mati hatinya, tak pandai dia memilah dan memilih yang terbaik itu.